Taayus. Sabian, Nisa Sabian. Kalau sama kamu sama Ais lihat kuncinya salah. Cari internet yang udah gampang C, G. Oh, enggak nyantai. Apa kabar Sabian? Nisa Sabian. Baik kabarnya. Terima kasih ya kalian sudah jauh-jauh mau datang ke Kanal Bedu. Ampun, ini Dekat. Salam ya, salam Kanal Bedu. Iya. Salam dari Salam Binjai. Kanal ya, Kanal Bedu. Iya. Ayus, Kamal dan Nisa Sabian. Ini mungkin banyak juga orang yang sudah tahu awal Sabian ini terbentuk, tapi banyak juga loh yang belum tahu kok tiba-tiba ada grup gambus Sabian muncul dan terkenal gitu loh, langsung terkenal. Awal mula kalian bertemu ini dari mana dan bisa sampai terkenal ini tuh gimana? Prosesnya singkat aja cerita aja. Siapa yang mau cerita nih? Ayo, Bang Bedu kali yang mau cerita. Nah, kan gua kan yang nanya. Kalau gua cerita campur gua bisa. Coba sendiri. Cara nidurin anak aja gimana? Aduh, itu salah. Mau didudukkan harusnya. Tidurin anak sama di protes. Kamu dulu mau didudukkan bukan tidurin. Oh iya, cara menidurkan. Masa anak sendiri tidurin astagfirullahaladzim. Iya. Salah. Cara Maaf. menidurkan anak. Iya. Oke. Salah. Ini hati-hati. Netizen tuh kritis ya. Iya. Salah kata, salah huruf, salah kalimat, salah memposisikan diri, salah bersikap. Fatal. Udah. Tapi ya kita harus maklum karena kita sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Iya, betul. Nah, balik lagi. Bagaimana Sabian bisa terbentuk dan bisa seterkenal ini? Pakai nafas. Kenapa sih? Apakah berat itu? Capek banget. Iya ya. Habis kondangan capek. Emang tadi nggak makan kondangan. Sepatu ricis. Pas di sekon bukan rendang lah koas. Biasa tempat kondangan gitu. Allah. Iya. Iya, kalau kita emang basicnya itu Ayus, Nisa, Kamal memang basicnya dari musik-musik Arab kayak gitu. Ya, dari Marawis, Hadroh. Hadroh, iya. gitu. Iya. Berarti bisa bilang dulu anak musola lah ya atau remaja masjid lah ya. Enggak juga. Sih. Rohis di sekolah-sekolah. Enggak juga. Kok bisa tiba-tiba religi gitu? Ada tongkrongan aja di kampung Oh. yang pada main Marawis, coba belajar kayak gitu. Sama Terus? Kamal juga masih begitu. Iya. Ya. Kalau Nisa paling Dangdutan. dangdutan. Nah itu bisa bertemu dari dangdut, religi ke dangdut itu kan sesuatu yang bilang-bilang gitu. Iya, tapi panggung dangdut dengan gambus itu hampir mirip. Oh hampir satu panggung sering ya. Jadi kalau kita ada di panggung gambus, biasanya berapa persen ya? Mungkin bisa jadi 50% atau 30% itu pasti requestannya ada dangdut. Iya, betul. Dan ada qosidah. Iya. Makanya dia bisa dangdut, bisa qosidah kayak gitu dipelajarin. Nah, kalau Ayu sama Kamal ini udah agak lama juga sebetulnya ketemunya ya. Kalau sama Nisa baru. Nisa baru. Kebentuk Sabian, terus nyari-nyari vokal tuh Bang. Sebelumnya vokal ini ada cewek juga Siapa ya? aja pokoknya. Siapa aja vokalnya? Bisa cowok bisa cewek? Iya. Jadi grup playernya sudah siap, vokalnya sudah berganti. Kayak Dewa lah ya? Iya, namanya Iya. udah ada. Biar Sabian. grupnya udah ada. Penyanyinya belum ada. Jadi satu kita coba. Freelance ya, bisa Kita udah juga. punya grup, belum punya vokal, tapi alhamdulillah grup udah ada gitu. Makanya Iya. vokal siapa aja. Oh. Kita iya, beberapa kali kita coba ketemulah Nisa. Ketemu Nisa di Nah, ketemunya di mana? Di diskotik kamu mungkin dong diskotik. Lagi Itu main di gabus. weddingan ya, weddingan acara Ayus diundang, Ayus diundang, Kamal diundang, bukan diundang apa di apa bahasa anak musik dicabut ya. cabutan. Oh, additional player. Additional. Iya, sudah tahu deh, additional Betul, player. betul, betul. Oke. Additional player, Kamal additional player, Nisa ketemu di situ satu panggung. Nah, ngelihat Nisa, dia bisa coba deh dia bawain lagu ini, ternyata bisa nih. Terus ada Dan ini lagu-lagu Sabian yang semua udah Sabian ciptain ya? Lagu-lagu yang Nisa bawain belum? Belum sempat. Belum masuk lagu orang Lagu orang. oke, terus? Ya udah akhirnya dia bisa lagu pop juga gitu kan. Nah, udah ke depannya baru Nisa dikasih jadwal lagi tuh. Terus sampai 6 bulan kayak gitu tuh. Nih kira-kira Nisa gimana nih nanti nih? Apakah dia bisa komitmen? Apa dia kita uji coba lah bisa dibilang ya selama 6 bulan itu kita mau lihat dulu gitu keseriusannya dia di Sabian ternyata oke. Ya udah barulah yaudah Nisa gimana siap gak jadi icon di Sabian siap-siap aja karena ada resikonya ada konsekuensinya. Kenapa Nisa ini kan nyanyi kemana-mana ya Bang
Maksudnya ke grup mana gitu. Sama di Oh, situ sama gitu. Iya. dulu Sama ya. siapa aja. Konsekuensinya kan kalau Siap seandainya eksklusif ya gitu. siap eksklusif Iya. juga. Siap Oke. kalau misalkan Nisa siap dijadikan icon di sini, kita akan angkat nama Nisa. Iya. Gimana caranya sampai Paling bisa angkat nama Nisa? Tapi jangan sampai nanti ketika Sabian ada jadwal, Nisanya Bentrok. makanya dia harus siap dulu. Jawaban Iya, iya. dia siap. Artinya terus dia siap Sabian menjadi prioritas Nisa lah gitu pada saat Yes. kedepannya. Oke, dan akhirnya terkenal lah dengan Din Asalam itu kita yang pertama kita tahu langsung meledak udah saya lihat terakhir udah 469 juta viewers. Berapa? 469 lebih ya? Ada 300. saya lihat 400 sudah Udah 400. berarti Udah salah. Iya. Kalau kita Berarti dikasih- kalau dikali $1 berapa ya? Ya. Masya Allah, pantesan kesini pakai BMW. Masya Allah, iya iya. Malu gue nanya. Iya, dan kalau latar belakang masing-masing kan, kalau memang kalau Ais anak kampus juga nggak? Nggak, ada tongkrongan aja ya. Kalau Kamal juga, Ya, emang tongkrongan juga sama, tongkrongan. emang satu dekat rumahnya. Beda. Enggak. Oh, iya, Saya tadi Jakarta ada Surabaya Utara, ya? dia Jakarta Timur. Iya. Utara, timur, ya ada dempet sih. Kalau utara selatan tuh emang seberang-seberangan. Karena luang lingkup di Marawis, jadi saling kenal gitu. Iya, iya. Orang Komunitas player-player itu lah, aja komunitas. kesehatan ya. Iya. Nah, kalau Nisa, dengar-dengar kalau di berita-berita yang bertangkap, Nisa katanya dulu anak STM. Betul. STM itu udah SMK atau masih sekolah tadi mana? Kalau waktu Nisa masuk, sekolahnya udah ganti nama jadi Udah SMK ya? SMKN. SMK, Iya, SMK negeri. Oh, negeri dong waktu itu, Nisa? Negeri. Di mana tuh? 56, Pluit. Di mana Pluit? Ambil jurusan apa waktu itu? Ototronik. Dan itu jurusan baru yang waktu Nisa ambil itu. Ototronik, Kirain otomotif. otodidak kalau dicoba. Oh, ototronik berarti otomotif dan... Otomotif dan elektronika. Oke. Boleh coba nggak? Ya Allah. Oke lah, Ustaz. Nah, Oke. coba. Coba apa hubungannya sama BS? Ini sebagai anak elektronik, cara kebongkar maut tuh nah. Kita pengen lihat Nisa Sabian kebongkar maut. Anak elektronik loh, anak STM ya. Pilih di mau umur berapa? Nggak tahu. Ayo. Hah? Hah? Coba pilih. Ini PS kalau bisa tambah rusak PS ganti nih saya. Kita dulu. Obeng Plus mana ya? Obeng plus. Pakai kacamata nggak? Angkat apa ini? Oh iya, angkat aja namanya. Kalau nggak tuh kan cepet tusuk matanya. Itu bukan sih. Diangkat bener kata Ayus. Kecil bener ya? Nah ini ada ininya. Iya, mana anunya? Nah ininya mana? Nah, nih? kagak ada. Ini mana buat palanya, buat ininya? Iya, buat Muternya. Buat muternya, di kotak dulu, beli kotak dulu. Kamu coba kali ya? Ya, di kotaknya di boxnya hitam itu, Wis. Nah itu dia buat muternya, itu buat ini palanya doang. Nah bagaimana cara dulu kan dulu ada STM juga Nah, Nisa. ini ada benerin. Nah dulu kan STM, kalau dulu namanya STM-nya teknik bangunan. Oh, Jadi belajar TGB. nyerut kayu, ngaduk semen, pasang bata. Teknik gambar bangunan. Iya, teknik gambar bangunan juga ada, TGB bener. Oh, itu beda lagi. Apa mata pelajarannya itu? Oh, oke, oke. Menggambar teknik gambar bangunan TGB. Oke. Dulu aku di SMK Negeri 1 Karawang. Wih. Emang cita-citanya apa gimana, Bang? Biar kita yang nanya kan. Boleh. Jadi dulu kan Bapak kontraktor. Paling nggak kan artinya kerjaannya nggak jauh dari bangun-bangun rumah. Istilahnya kuli lah gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah. Ada nggak? Bang, maaf bang. Di kamar mandi ada orang, kotaknya di kamar mandi. Oh, ada kamarnya ada orang. Gimana kalau orangnya siapa ya? Iya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi nanti ya. Oke. Oke, sampai tunggu nanti. Oke. Nah, kontraktor itu bapak gue. Iya, akhirnya ngambil sekolahan ya udah deh ada kaitan sama bangunan rumah lah. Ambillah itu teknik sipil. Nah, akhirnya nggak kepake tapi memang benar loh. Disiplin ilmu di kita itu rata-rata nggak pernah dipakai. Orang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil. Ya misalkan kayak di saya STM tiba-tiba jadi penyanyi. Saya STM Iya, jadi sih, pelawak. Kuliahnya teknik sipil jadi pelawak. Banyak teman-teman juga yang teknik sipil kerjanya di bank. Nggak nyambung. Nah, sama kayak teman-teman kayak Sabian ya, dari nggak nyambung bisa jadi nyambung itu kan. Bener. Dan katanya juga Nisa dulu vokalis hardcore. Suka, bukan vokalis tapi suka. Jadi dulu tuh pernah ada event-event gitu kan di Expo tuh. Multi talenta ya Nisa ya. Enggak sih. Boleh kasih rayak dari gitu ya? Apa sih namanya grow itu apa? Kalau istilahnya vokalis. Screaming. Ya, screaming. Nggak bisa lah. Sekali nyobain itu langsung serak. Itu katanya harus banyak makan es batu ya katanya. Emang biar
biar apa ya? Biar serak. Nggak tahu. Iya, kan gorengan sama si batu teh biar apa? Biar aja orang nggak bener. Jadi gitu kan. Ya Oke. Allah. Nah, Sabian ini sudah berjalan kurang lebih ya, hampir 5. 6. Enggak, ya 6 ya. Kalau hitungan dari yang kalian yang saya tahu ya, itu udah hampir 6 tahun. Beberapa konflik yang sudah dilalui oleh Sabian terhadap personil. Kalau Cagur kan saya jalan berapa tahun, saya keluar dari Cagur. Nah, kalau Sabian ini sudah melewati beberapa konflik. Gimana tuh ceritanya? Kayak gua aja kan Sabian, itu gua nangis lagi kalau sudah Cagur. Yang Sabian aja. Sudah tadinya berapa orang, sekarang yang tinggal berapa orang gitu. Kalau Cagur tadinya 3, mundur Bedu, mundur Naji, tinggal Dedi sama Wendy. Nah, kalau Sabian tuh ada masa-masa seperti itu juga? Ada jelas. Iya. Saksi alam memang. Iya betul. Boleh ceritain nggak? Boleh ya. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Ayus, Owan, Kamal, siapa lagi waktu itu ada beberapa TB. dua. Belum TB. Oh, belum ya? Belum. Masih Oke, awal sebelum oh, ada belum. Nisa, Oh, belum ada. gitu. Udah kayak gitu. Ada juga vokal juga berlima kalau nggak salah. Yang 2 cabut. Tinggal Ayus, Kamal sama itu. Ayus, Kamal sama Owan yang sekarang jadi manajer gitu. Jalan terus karena waktu itu Kamal taunya Sabian itu bener-bener digambus. Kalau Ayus pribadi mikir kalau kita cuma bawain gambus tok ya, ini kalangannya cuma ruang lingkupnya nggak besar gitu. Makanya gimana caranya Sabian ini punya satu bisa dibilang genre atau apa ya, yang bagaimana caranya musiknya bisa diterima. Oke. Nah, Gila, Kamal gitu. karena dia udah bertahun-tahun main gambus, dia bingung untuk kalau gue main pop gimana gitu Iya. kurang lebih lah. Iya. Makanya Kamal dulu sempat bukan keluar sih, tapi dia sempat Menawarkan. bukan. Jadi dia misalkan main di kafe gitu, Oh. Sabian. Jadi nggak terlalu ini banget ke Sabian gitu, bisa dibilang ya. Tapi kita nggak konflik, nggak. Ya udah Kamal silakan aja nggak apa-apa. Iya, belum siap kalau kayak gitu ya udah. Tapi saat bisa di Sabian ya udah dia main di Sabian dia gitu. Gitu. Sampai berjalan barulah ketemu sama Bisa. Nisa. baru ketemu sama Nisa kayak gitu. Sebelum terus akhirnya ketemu sama Nisa, tapi Kamalnya waktu itu belum intens banget. Oke. Ya, Iya. makanya di YouTube itu, di YouTube yang kalau kita Habib- lihat ya Habib Kolbi, yang Maulana itu kan cuma berdua. Oh. Di awal-awal tuh. Oh. Awal banget kita ngeluarin YouTube itu cuma berdua, Ayu Ya. sama Nisa. Susah. Sampai akhirnya, wah gue nggak bisa nih kalau cuma berduaan doang, gitu. Karena impian gue tuh gue pengen punya satu band, Ya. gitu. Ya udahlah akhirnya teman-teman yang lain kita udah sini lo join terus sisanya paling additional aja. Jadi lo lagu di Di Dasaram. Nah di Dasaram juga kan ada satu cewek lagi itu siapa tuh? Oh enggak itu additional. Additional lagi player ya, cuma buat itu. Oke. Lebih kayak gitu. Lebih. Nah, di tahun berapa ya waktu itu kisah tuh akhirnya tuh ya Nah, kita itu. kembali lagi ke formasi yang baru kan. Iya, masih awal. Formasi awal. Inilah sekarang bertiga ini. Udah begini lagi. Oke, ya memang ya semakin tinggi tapi semakin kencang kan ya. Untuk menerpa. Jadi pada saat Sabian lagi naik-naiknya muncullah pemberitaan-pemberitaan yang dari Sabiannya sendiri, dari masing-masing personilnya gitu kan. Nah, kalian nih sebagai public figure menanggapi pemberitaan-pemberitaan yang kadang-kadang menguras energi, menguras otak, menguras tenaga tuh apa sih tips dan triksnya gitu, cara ngadepin gitu loh. Kalau ada pemberitaan-pemberitaan kayak seperti itu, apakah cuekin aja atau seperti apa? Jangan dihadapin kali bang. Kalau dihadapin kita kalah. Kalah. Karena yang kita hadapin itu beberapa orang. Jadi mungkin saran saya lebih Menghindar. baik kita punggungi aja. Oh, iya kadang-kadang berarti punggung menghindar. Belakang. Punggung. Kayak suami istri lagi musuh-musuh ada. Ya, Saling kita bisa punggung. jalan kan. Iya, iya, Kalau iya. kita hadapin kita nggak bisa jalan nih banyak orang depan. Orang dikepung kita. Dikepung, ya kan? Kita mau jawab apa? Kita ngomong A, kita bicara A, yang ini pasti nggak terima gitu. Buat apa? Mendingan kita punggungi, ayo kita udah jalan aja. Punggungnya artinya balik badan dong. Oh, balik badan. Punggungi tidak harus balik badan mungkin ya. Tapi intinya adalah Menghindar. gimana caranya kita udah jalan aja gitu, fokus pakai kacamata kuda lah. Nah, nggak lihat kanan kiri ya. Ya. Maju aja ke depan. Boleh lah, lihat kanan kiri sebentar melihat spion. Pemandangannya mah nggak lah. boleh. Oke. Iya. Jadi jangan dihadapi. Iya. Kalau Biarkan itu saja. Iya, kalau dihadapi ya intinya gitulah. Kalau kita kuat Dihadapi. menghadapi ya silakan. Tapi sendiri Iya. lah ya. Kalau kita Iya. siap menghadapi ya silakan. Tapi kalau Tapi sendiri tapi. karena kalau gue pribadi kan nggak punya sosmed. Gitu. Iya. Ayo sekarang punya sosmed. Ya banyak. Iya. Nah,
ini Budu masalah sosmed, Budu juga pernah komentar di akunnya Nisa waktu itu. Dan akhirnya banyak juga fans-fansnya Nisa yang memang membela komentar Budu gitu kan. Jadi waktu Nisa lagi main piano, Budu coba kasih emoticon, wih keren lagunya, sama emoticon tepuk tangan sama gambar ini, gambar piala. Oke. Adalah komen toksik di situ, ya kan? Gue langsung minjak, nasehatin. Abis tuh orang langsung, terus langsung, Nisa minta maaf ya, aku minta maaf. Iya, langsung deh. Langsung iya. Maksudnya gue kan, iya. Janganlah kalau kalian tidak mengetahui hal-hal yang kalian tidak tahu, jangan langsung menjustifikasi, langsung menilai seseorang gitu. Gue selalu begitu, udah panjang gitu ya. Itulah ya memang itu cara menghadapi media sosial lah. Nah kalau Nisa tuh sendiri gimana Nisa? Kalau Nisa sejauh ini membiarkan mereka untuk berkomentar gitu, yang penting. Sengaja sama Nisa emang komentar juga ditutup itu, biarkan aja dibuka gitu. Dibiarin aja sih, maksudnya Nggak itu Nisa, komentar Nisa nggak. Awalnya Nisa baca waktu awal-awal, tapi kesini ya udah dibiarin aja, kayaknya emang sama semua komentarnya gitu, jadi kayak ya udah gitu, kayak ya memaafkan mereka gitu, terus juga membiarkan mereka intinya Nisa tidak melarang mereka berkomentar, silahkan, tapi Nisa menanamkan dalam diri Nisa, gue nggak harus komentar kayak dia. Semua orang kuat loh Nisa. Gak semua orang kuat menghadapi, gak semua orang punya mental yang kuat seperti mungkin yang Nisa sekarang lakukan. Ya berdoa aja nih, misalkan di mohon maaf ya, lagi ngelawak, nggak lucu loh, kena mental gue. Iya. Kenapa? Nah, saya nggak sekuat mungkin yang Nisa hadapi, makanya banyak yang bilang kalau ada orang yang nggak kuat terhadap pressure, terhadap tekanan, ya kayak artis-artis di luar negeri kan, mohon maaf banyak yang akhirnya bunuh diri gara-gara nggak kuat menghadapi tekanan publik. Mungkin cara memanagenya aja kali Kak. Nah, kalau sekiranya kalau Nisa bagaimana cara memanage kesehatan mental Nisa terhadap toksik yang ada di sekitar Nisa itu? Kalau Nisa ketahuin dulu nih, misal kayaknya lagi nggak mood atau gimana, Nisa berusaha menghindari gitu ya sosial media gitu. Jadi berusaha untuk nggak melihat supaya tangan Nisa tuh nggak yang ya jahil aja gitu, nggak bisa. Jadi mendingan Nisa detox, bisa dibilang ini gue detox dibanding gue harus berkomentar yang akhirnya bikin gue puas gitu, tapi ya nggak feedback buat gue positif ya gitu, jadi lebih baik lepas aja semua gitu. Iya. Makanya dulu ada yang bilang mulutmu harimaumu, Iya. sekarang jempolmu harimaumu. Iya. Makanya kita hati-hati ya dengan jempol ya. Bahaya nih. Iya. Makanya jempol, apalagi kalau Ngeri ya Kak? Iya. Ngeribetin. Lucu banget. Cocok nih ganti Narji nih dicampur. Iya. Tapi emang si Nisa nih awalnya gini mah, suka lucu ngelawak gini orangnya, ceria gitu ya. Ceria banget. Ceria banget. Apalagi dulu waktu baru kenal itu. Berarti sekarang tombol lah. Iya. Tombol lah bisa dibilang. Ada perubahan nggak yang terlihat dari yang cerianya banget sampai yang sekarang? Apakah perubahan itu karena itu tadi faktor-faktor mengendalikan emosi atau bisa faktor kedewasaan, faktor diterpa ujian, orang kan pasti berubah kan. Benar. Ada bisa dibilang metamorfosa lah, tapi tidak 100%. Ini masih Nisa yang hampir seperti dulu gitu. Cuma lebih dewasa aja. Berarti sih Nisa udah siap naik kelas nih Yus. Kayaknya dia udah berhasil melewati terpaan itu isu-isu gosip-gosip gitu kan. Dengan hadapi yang mental yang sehat, yang kuat gitu loh. Maksudnya masih strong gitu loh. Oke. Ya, jadi seorang Nisa Sabian tuh kunci buat kita semua bagaimana menghadapi hal-hal yang memang butuh kekuatan mental. Kuat fisik laki-laki mungkin kuat ya. Banyak laki-laki juga nggak kuat mentalnya. Nah, Nisa seorang perempuan, tapi mentalnya kuat banget gitu. Belajar dari siapa Nisa? Nah itu, bersyukur sih sejauh ini Nisa dipertemukan sama orang-orang yang positif gitu. Jadi ketika Nisa merasa gue lagi nggak baik-baik aja nih gitu, maksudnya mereka pun nggak yang menyudutkan atau kayak misal lo harus kayak gini, tapi mereka memberikan pandangan-pandangan gitu. Pandangannya gini, ketika lo ambil ini resikonya seperti ini, ketika kalau lo ngambil hal yang ini resikonya seperti ini, tinggal pilih lo mau yang mana gitu.
Jadi Nisa oh iya, mulai kebangun lah gitu pikiran-pikiran positif Nisa dengan adanya teman-teman. Saya pengen nangis. Thank you. Nangis deh. Di sini juga kan sama ayahnya Nisa tuh ya. Sama ayah. Bapak, panggilnya Nisa bapak. Bapak. Kalau Akama sama Ayus panggilnya bapak juga. Selalu diaminin bapak belakangan ini Nisa. Iya, Sebelumnya Ayus? sebelum kakak. Kakak. Cewek, karena kakak udah nikah, sekarang udah punya anak. Jadi bapak. Apa karena didampingin bapak kalau jadi saya didampingin sama teman-teman yang punya aura positif, kasih masukan yang positif gitu kan? Apakah bapak juga menjadi salah satu faktor membuat Nisa terus strong seperti ini? Gitu? Oh ya jelas.